Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustaz akan sedikit memberikan penjelasan tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat saja, alhamdulillah, bahwa pergantian tahun Hijriah yang insya Allah akan memasuki di tanggal 20 Agustus, tepatnya hari Kamis, itu bertepatan dengan tanggal 1 Hijriah tahun 1442 Hijriah, yang sebelumnya tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, berarti sudah meninggalkan kita. Dan alhamdulillah, penjelasan ini, keterangan hijriah ini tidak lepas dari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, bahwa Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah. Tentu kalau kita lihat kota Makkah sekarang, jangan disamakan dengan kondisi ketika masa Nabi Muhammad SAW hidup. Ketika sekarang kalian melihat Makkah luar biasa, jutaan orang berbondong-bondong melaksanakan haji dan umrah. Tapi ketika masa Nabi Muhammad SAW hidup, luar biasa. Ya, daerah Makkah ini benar-benar daerah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, jadi Arabnya Arab jahiliyah, sudah Arabnya bodoh banget. Ya, bodoh sekali, sudah Arab jahiliyah. Jadi di Arab, di Saudi Arabia sendiri, di Makkah tepatnya, ini kehidupan di sana dikuasai oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang tidak senang dengan perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak teror, banyak ancaman ya dalam diri Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah atau agama Islam yang diperintahkan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga merupakan satu tantangan ujian kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya itu saja, Nabi pun Allah uji lagi, yaitu dengan diwafatkannya istrinya Siti Khadijah dan pamannya yang sangat perhatian dan menyayangi terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa pamannya? Yaitu Abi Thalib atau Abu Thalib. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahlah kesedihan Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di kota Mekah. Namun tetap perjuangan harus ditegakkan. Artinya penyampaian dakwah harus tetap berlangsung dalam kondisi apapun. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah ini Allah jelaskan, Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 100. Ya, jadi diperintah untuk hijrah, perintah untuk pindah dari kota Makkah ke Madinah. Dan alhamdulillah, berkat kesabaran, kegigihan ya dari jiwa Rasulullah SAW, akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya yang memang sangat-sangat sedikit sekali yang masa itu ketika di Mekah betul-betul berdakwah itu menghadapi satu ancaman, teror, ujian dan sebagainya. Jadi jumlah umat Islam saat itu masih sedikit. Ya, karena memang ujian dan cobaan yang luar biasa. Akhirnya ketika Allah memerintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, dan saat itulah ketika pindah ke Madinah luar biasa. Jadi ini sebelumnya ujian, tapi setelah ujian ada kenikmatan yang luar biasa, yaitu dengan kemajuan perkembangan Islam yang sangat luar biasa di Madinah, luar biasa ya. Nanti insya Allah ya ada beberapa ustadz, nanti Ustadz Agung, Ustadz Rahim, Ustadz Ashari akan menjelaskan tentang dari mulai sebab-sebab hijrah, sebab-sebab Nabi Muhammad pindah,
dari Mekah ke Madinah juga nanti disambung oleh Ustaz Nur Wahid, atau tidak tambahan lagi dari Ustaz Ashari ya, tentang perkembangan Islam di Madinah atau sebab-sebabnya nanti kenapa, lebih jelasnya lagi pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang jelas tahun Hijriah ini Ustaz sampaikan lagi tidak lepas dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itulah bukti bahwa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Cintanya karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu orang yang benar-benar sabar dalam mengarungi kehidupan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya. Yaitulah makanya dengan kesabaran ini Allah berikan puncak kenikmatan, puncak kesuksesan, puncak keberhasilan dari sebab sabarnya Rasulullah SAW. Anakku sekalian, tentu kalian akan penasaran nanti bagaimana kisah selanjutnya ya, atau secara historis, secara sejarah Nabi Muhammad SAW nanti akan disampaikan kembali oleh para ustadz yang lainnya, dan mungkin insya Allah nanti akan berdiskusi setelah kalian mendengarkan video tentang penjelasan hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk sementara dari Ustadz cukup dulu sebagai pembuka. Nanti insya Allah akan disambung kembali oleh para asatidz yang lainnya, para ustadz yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, maka betapa banyak hantaman dan siksaan yang diterima oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang memang membenci dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bertahun-tahun Rasulullah SAW menyerukan dakwah atau menyerukan Islam di Mekah, tapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Lebih banyaknya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah saja dan yang mau berpikir untuk menerima dakwah tersebut. Adapun mereka-mereka orang-orang Quraisy, para petinggi-petinggi Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, mereka menolak dan akhirnya mereka pun melakukan banyak siksaan, ancaman kepada sahabat-sahabatnya. Pada masa-masa itu yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW adalah dukungan yang kuat dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu istrinya dan juga pamannya yang merupakan bagian dari tameng beliau. Namun pada saat itu Siti Khadijah istrinya dan juga pamannya Abu Thalib itu dalam waktu yang kurang lebih masih di tahun yang sama, Allah angkat mereka, Allah cabut nyawa mereka, sehingga Rasulullah begitu kehilangan orang-orang yang selama ini melindungi dakwahnya. Terlebih ketika pamannya beliau Abu Thalib itu pun meninggal, maka orang-orang Quraisy berpikir keras untuk melakukan hal yang lebih keras lagi untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah SAW begitu sedihnya mendapatkan cobaan di mana orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang mencintainya atau yang dicintainya itu meninggal dunia. Dan pada saat itu adalah tahun-tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW, di mana tahun itu oleh para ulama disebut sebagai Amul Huzni atau masa kesedihan.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk melepaskan kesedihan Rasulullah SAW. Ya, Allah menghibur beliau, ya, Allah menghibur Rasulullah SAW untuk hijrah, untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Palestina, ya, ke Masjidil Aqsa. Dan itu kejadiannya adalah di malam hari setahun sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Setelahnya dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW dimi'rajkan atau diangkat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha, ke Sidratul Muntaha, ke langit yang tertinggi, dan di sanalah langsung Rasulullah diperlihatkan, ya, keagungan kekuasaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Rasulullah diperlihatkan surga dan juga diperlihatkan neraka, serta Rasulullah SAW mendapatkan tugas langsung, ya, tugas yang diwajibkan kepada beliau dan juga kepada umatnya, yakni melaksanakan sholat lima waktu. Nah, setelahnya Rasulullah SAW mi'raj, kemudian kembali lagi ke bumi. Rasulullah pagi harinya kemudian menyuruh orang-orang Mekah saat itu, dan kemudian mengabarkan peristiwa yang telah dialami oleh beliau dalam semalam tadi. Ya, semalam yang itu apa yang terjadi? Justru orang-orang kafir Quraisy, para tokoh dari kafir Quraisy ini, mereka semakin menjadi. Ya, mereka menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan yang bukan-bukan. Ya, Rasulullah dituduh sebagai orang pendusta, ya, pendusta atau tukang sihir. Bahkan Rasulullah SAW pun disebut sebagai orang gila. Ya, pernah dalam suatu waktu, karena di Mekah posisinya saat itu Rasul begitu mendapatkan tekanan luar biasa, Rasulullah pun mencoba berdakwah ke daerah sekitaran di luar Mekah. Nah, di sana Rasulullah kemudian mengunjungi kaum atau perkampungan Taif. Di perkampungan Taif itu apa yang terjadi? Harapan besar yang diharapkan oleh Rasulullah SAW adalah mereka mau menerima Islam untuk kehidupan mereka. Namun apa daya, ketika tiba di Taif, Rasulullah SAW malah diperolok-olokkan, sama anak-anak kecil, dan orang-orang dewasa pun melempari beliau sambil mengatakan kepada, ya, beliau diteriaki orang gila, Muhammad gila. Rasulullah pun dilempari sampai gigi beliau itu patah, dan juga kaki betisnya beliau berdarah-darah karena dilempari batu. Demikian, itu pun tidak hanya siksaan yang terjadi di Mekah, tidak hanya kepada Rasulullah SAW. Rintangannya begitu banyak sekali. Ketika Rasulullah akan berdakwah, ketika baru keluar rumah, beliau keluar rumahnya, salah seorang tokoh Quraisy itu melempari beliau dengan kotoran, unta. Namun beliau tetap bersabar untuk terus melaksanakan dakwahnya, sampai yang membuat beliau semakin sedih adalah juga selain kepada Rasulullah, para sahabat-sahabat dekatnya pun sama, yang mengalami siksaan yang sangat luar biasa, ya, yang mungkin kita tidak bisa membayangkannya, bagaimana sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Bilal misalkan itu dihentam dengan batu
yang sangat besar, ditindih dengan batu yang sangat besar di padang pasir yang sangat panas di siang hari gitu, ataupun yang lainnya juga sama, karena keimanan mereka kepada Allah SWT. Nah, dari situ kemudian semakin hari tekanan dari orang-orang yang membenci Rasulullah dan juga membenci Islam itu semakin dahsyat. Maka dari itu kemudian tibalah masanya Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah, untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, karena di sana itu lebih kondusif, lebih memungkinkan untuk di Madinah itu orang-orangnya lebih siap untuk menerima dakwah Islam dibanding dengan di Mekah. Nah, ketika tiba perintah untuk hijrah itu pun, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya terlebih dahulu untuk berhijrah. Sebagian dari mereka ada yang berhijrah ke Habsyi, ke Ethiopia sana atau ke Afrika sana. Nah, sebagian yang lain ada yang berhijrah ke Madinah, atau pada saat itu Yasrib. Ya, disitulah kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakan hijrah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Kharaj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lainnya sebagai utusan kabilah Kharaj dan Aus mendatangi Nabi SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak, kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah II diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi, sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali ibnu Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari pada malam itu pula. Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah,
Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi karena hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya untuk berhijrah. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur, di mana jalan yang ditempuh oleh beliau tentu dengan jalan yang tidak mungkin dilewati oleh manusia dan sukar untuk dilewati oleh manusia. Maka hal ini dilakukan supaya para pemuda-pemuda Quraisy yang hendak mengejar Rasulullah SAW ini tidak menyangka bahwa Rasulullah ternyata melalui jalan tersebut. Kemudian di dalam perjalanannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dan 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian selain kepada Abdullah bin Abi Bakar dan dua putrinya, yaitu Siti Aisyah dan Asma, dan mereka Amir bin Ubaid. Kemudian pada malam hari di mana pembawa mereka itu Amir bin Ubaid mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, dan serasa aman ketika pada malam hari itu suasana sudah mulai tenang, suasana sudah mulai tidak ada dari pemuda-pemuda kafir Quraisy yang hendak mencari Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad pun berangkat dan melanjutkan perjalanannya dengan perbekalan yang telah diberikan oleh putrinya supaya aman di dalam perjalanan. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan, Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Uraiqid dari Banu Darain, yakni sebagai penunjuk jalan, yaitu agar bisa membawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar menuju ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Mati. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu pun sepanjang malam, sepanjang siang mereka di atas kendaraan, tidak lagi mereka mempedulikan akan adanya kesulitan, rasa capek atau rasa lelah apapun. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Orang-orang Quraisy kemudian pada waktu itu sempat mengadakan suatu sayembara semacam itu bagi siapa saja yang bisa menemukan Rasulullah SAW, baik itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, maka hadiah yang akan diberikan ini sangatlah besar, bukan hanya dari segi harta tapi dari jabatan, pokoknya dari hal dunia mereka akan diberikan agar Rasulullah bisa tertangkap.
Setiap kali Suraqah bin Malik, ya, ini adalah salah satu daripada orang yang begitu bencinya kepada Rasulullah, ya, dimana Suraqah ini adalah salah satu orang yang sangat ingin sekali yang mengikuti sayembara tersebut, ya. Kemudian dia mencari Rasulullah hingga bertemulah, ya, siapa tadi, Suraqah bin Malik tersebut, ya. Namun inilah Allah, ya, Masya Allah, setiap kali, ya, Suraqah bin Malik ketika mendekati Rasulullah SAW, ya, bersama para rombongan, setiap kali ingin mendekati untuk membunuh, ingin mendekat, ya. Nah, kudanya semua tersuntuk, baru mendekati saja kudanya sudah tersuntuk, ya. Kemudian dilakukan untuk yang kedua kalinya, ya, mendalam, kemudian juga mencari celah lah, ya, seperti itu, hingga yang kedua kalinya pun tersungkur kembali sampai berulang-ulang hingga keempat kalinya, ya, sama, ya, tersungkur kembali. Nah, Suraqah bin Malik tersebut, ya, yang memang ini kafir, ya, seorang kafir yang memang masih mempercayai berhala-berhala, ya, semacam kayak dewa seperti itu, ya. Nah, berpikir, waduh, ini kalau seperti ini terus ini, ya, ini akan bahaya, ya, ini nggak akan baik nih kalau seperti ini terus, ya. Kemudian setelah berpikir, ya, berpikir kembali, ya, akhirnya dia pun mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah, ya. Nah, kemudian selama 7 hari terus menerus, ya, Rasulullah berjalan, ya, meniti perjalanan bersama dengan sahabatnya Abu Bakar, ya. Dan mereka sempat beristirahat di bawah panasnya membara, ya, panasnya terik matahari, ya. Kemudian juga perasaan mereka yang terasa lelah, ya, capek, mungkin itu wajar sebagai manusia, ya. Namun keimananlah yang berbicara pada waktu itu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama mereka. Inilah, ya, Masya Allah, di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di suatu pedesaan yang bernama Quba, sebuah desa, ya, terletak, ya, sekitar 2 mil, ya, di selatan Madinah. Di sana beliau sempat sholat Jumat, dan inilah, ya, sholat Jumat pertama yang beliau lakukan, dan khutbah pertama pun dilakukan oleh Rasulullah SAW di Quba, ya, makanya dinamakan Masjid Quba. Nabi SAW pun dan Abu Bakar tiba di Madinah ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau ini, Masya Allah, telah dinanti-nantikan oleh masyarakat di Madinah pada waktu itu, ya. Mereka begitu antusias, mereka begitu bersuka cita, ya, untuk menerima Rasulullah, ya. Masya Allah, ya. Nah, pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah, ya, ini sudah lama menunggu, ya, di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan berbagai macam atribut, ya, atau gendang dan lain sebagainya, ya, dengan nyanyian-nyanyian yang Masya Allah, ya, ini seperti salawat-salawat kepada Nabi, ya. Nah, ini untuk menyambut daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyanyikan, ya, dengan rangkaian, ya, telah muncul di tengah-tengah kita.
dari celah-celah berarti kita bersyukur atas hajatan berdoa yang sudah berhati yang terus dilakukan ya dengan Allah itu ya. Nah, inilah syair yang memang sebagai suatu penyambutan yang luar biasa ya, yang disambut ya, adalah nama yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika mencapai di Madinah. Dan inilah ya salah satu daripada puncak kesuksesan. Ini adalah puncak daripada kenikmatan. Ini adalah puncak daripada kegemilangan umat Islam, yaitu perjalanan dakwah suci Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kesalahan, tentu ini adalah kesalahan dari pribadi, dan kalau ada kelebihan, ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang mau disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.